Kemudian ketika orang menilai saya ini seorang bule, gitu, saya juga bukan bagian dari mereka. Bule bahasanya medok kayak gitu Mas. Ini yang membuat saya terus mencari apa ini sebenarnya identitas saya, bagaimana saya bisa melindungi diri. Cuma yang menjadi masalah ketika kemudian mereka ada kepentingan politik dan organisasi. Ini yang kemudian membuat mental block masing-masing itu membuat mereka melihat orang lain itu berbeda. Halo, kita kembali lagi berdiskusi dengan Mas Fuad Andriago. Bagi Anda yang belum menonton video pertama tadi, silahkan klik link yang tersedia di description box yang tersedia. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi lagi dengan Mas Fuad Andriago tentang membangun Indonesia dari Yogyakarta. Fuad Andriago beserta komunitasnya Gerakan Pemuda Ka'bah dan Forum Umat Islam kerap dikaitkan dengan label intoleran karena berbagai aktivitasnya. Masyarakat umum melihat Fuad sebagai sosok yang kontroversial. Meski begitu, selama ini tidak banyak ruang yang dibuka untuk mendengarkan sudut pandang Fuad dan komunitasnya. Seberapa jauh ia melihat keberagaman Jogja? Bagaimana ia membayangkan wajah keindonesiaan? Kita akan mendengarkan perspektif Fuad Andriago tentang mengelola keberagaman di Jogja. Mas Fuad, selamat pagi. Kita kembali lagi berdiskusi tentang beberapa hal yang terkait dengan aktivitas Mas Fuad, keterlibatan Mas Fuad, dan bagaimana disambungkan dengan imajinasi dengan Indonesiaan. Nah Mas Fuad, ini kalau boleh tahu, Mas Fuad itu kan dikenal sebagai orang yang tumbuh dan berkembang di Kauman. Terlibat aktif juga di dalam politik, pernah terlibat dan masih terlibat juga di Partai Persatuan Pembangunan, juga terlibat di Gerakan Pemuda Ka'bah. Kalau boleh tahu Mas, sebenarnya apa yang melatar belakangi ketertarikan Mas Fuad untuk masuk ke dalam dunia politik? Ya, jadi saya boleh cerita sedikit ya Mas tentang latar belakang di mana kampung yang secara homogen sebagai kampung Islam ini sangat mewarnai bagaimana perjalanan hidup saya. Kebetulan saya juga lahir sebagai identitas yang berbeda dengan masyarakat sekitar yang membuat saya ini merasa saya harus memperjuangkan identitas saya ini karena perlakuan berbeda dari masyarakat itu mengharuskan saya untuk memilih bagaimana saya ini perlakuan mereka terhadap saya gitu. Jadi saya memilih untuk mendominasi di mana ketika masyarakat itu merasa saya bukan bagian dari etnis mereka yang notabene di Yogyakarta ini adalah banyak orang Jawa gitu ya Mas. Kemudian ketika saya ketemu dengan orang-orang Arab, saya juga bukan bagian dari mereka. Kemudian ketika orang menilai saya ini seorang bule, saya juga bukan bagian dari mereka. Bule bahasanya medok kayak gitu Mas. Ini yang membuat saya terus mencari apa ini sebenarnya identitas saya, bagaimana saya bisa melindungi diri, bagaimana saya bisa berbaur bersama mereka. Gitu. Kemudian saya memutuskan untuk mencari kesamaan, Mas. Kesamaan apa sih saya dengan masyarakat itu? Dan saya tarik benang merah adalah kami ini sama-sama komunitas Muslim. Kebetulan saya tinggal di Kauman yang sangat homogen keislamannya, anak-anak mudanya semua kenal dengan militansi keislaman. Makasih Mbak Rahma. Ini yang membuat saya mencari kesamaan Mas dengan mereka ini. Oh, kita sama-sama anak muda Islam ini. Kita sama-sama anak-anak muda yang butuh perhatian lebih dari masyarakat. Kemudian kita berkumpul waktu itu Mas, masih generasi muda Kauman namanya. Dulu di situ kita mengumpulkan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di rayon selatan ini, Malioboro ke selatan ini. Kita berkumpul sampai ini kita melakukan hal-hal yang memang tidak bisa dibanggakan karena tidak terkontrol anak-anak muda yang mungkin mereka sama emosinya dengan kita bahwa mereka ingin berkumpul untuk membuat mereka lebih kuat gitu. Mencari identitas. Mencari identitas seperti itu. Kemudian
ketika hal-hal itu mulai tidak bisa dikontrol dan melakukan hal-hal yang berlebihan lah, kemudian ini bubar. Kemudian saya mencari jati diri, kenapa hal-hal yang dilakukan dengan sama-sama keikhlasan ini ternyata bisa juga bubar di jalan ketika kepentingannya tidak sama. Kemudian saya baru menemukan itu setelah mulai rajin mengikuti kajian, bagaimana hal-hal itu selain dilandasi dengan keikhlasan harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. Nah, dengan ini saya kemudian mulai bagaimana saya ingin lebih berpengaruh di lingkungan saya. Kemudian saya mengambil peran di Gerakan Pemuda Ka'bah waktu itu, di mana sudah terbentuk aliansi Gerakan Pemuda Ka'bah, anak-anak muda yang berafiliasi di P3, tapi gerakannya masih amburadul. Saya melihat potensi ini, di mana model sosial yang tadi saya sebutkan di perkelompokan anak-anak muda ini bisa membuat saya masuk dan mendominasi di GPK. Di situ kemudian saya mengambil beberapa poin-poin yang ingin saya tularkan ke mereka, bentuk-bentuk keteladanan bagaimana kita berjuang di gerakan Islam, tapi kita tidak melakukan kekerasan. Intinya itu dulu. Tapi memang proses menata lingkungan ini banyak membuat orang salah paham gitu. Bagaimana ketika saya ini ketika ingin menata harus bagian dari mereka. Karena nggak mungkin kita akan menata tapi bukan bagian dari mereka. Salah paham yang ya mungkin ketika waktu itu kita harus memimpin secara isu, secara ide. Orang akan melihat bahwa orang ini adalah tokoh intoleran. Bagaimana dia hanya memperjuangkan kelompoknya, kemudian tidak bisa menerima kelompok yang lain. Padahal ada proses yang harus ditata di lingkungan ini gitu Mas. Di lingkungan bagaimana saya berperan di GPK, di P3, bagaimana suara-suara keislaman ini harus ditata dulu ini. Bagaimana cara mereka bekerja, mencari nafkah, bagaimana cara mereka melakukan gerakan-gerakan ini. Banyak yang nggak mengerti bahwa ini perlu proses panjang dari dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah seperti diskusi yang tadi di sesi pertama tadi Mas. Saya menemukan momentum untuk bagaimana mengajak mereka menjadi lebih baik dengan cara penataan secara ekonomi, di mana penataan tempat parkir Ngabean, tempat parkir Senopati, kemudian alun-alun utara, kendaraan penghubung kawasannya, kemudian kios-kios di sekitarnya, pengamanan budayanya, ini betul-betul bisa menyerap banyak tenaga kerja dari kalangan teman-teman yang ada di sekitar sini, di mana saya melihat potensi ini bisa membuat saya mengarahkan mereka, memberi saya kuasa untuk mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Tapi proses ini memang dari dulu P3, gerakan teman-teman di lapangan yang mungkin masih ada yang mabuk, ada yang pakai senjata tajam, ada yang melakukan kekerasan, ada yang mungkin motifnya bermacam-macam. Sampai kemudian bergeser ke sekarang ini mereka gerakannya lebih santun, tidak ada lagi kekerasan. Tapi mungkin masih ada yang orang melihat masih ada konvoi di jalan, tapi nggak bisa kemudian 100% harus hilang. Kita hanya bisa mengatur sampai ini di momen-momen yang memang mengharuskan kita keluar. Saya kira gambarannya seperti itu apa yang saya lakukan untuk menata lingkungan saya, Mas. Baik, Mas Fuad, ini kan menarik. Jogja dari hari ke hari itu mengalami heterogenitas yang tinggi. Secara etnis, secara agama, pilihan politik, Jogja makin beragam. Nah, kalau menurut Mas Fuad sebenarnya, bagaimana Mas Fuad yang tumbuh dan berkembang di dalam komunitas Islam, dalam tradisi partai politik P3 dan kemudian juga terlibat di GPK, melihat tentang heterogenitas Jogja ini? Gini Mas Nanang, kalau menurut saya, pendapat saya itu sebenarnya masyarakat Jogja itu sudah terbiasa dengan perbedaan, heterogenitas. Cuma yang menjadi masalah ketika kemudian mereka ada kepentingan politik dan organisasi. Ini yang kemudian membuat mental block masing-masing itu membuat mereka melihat orang lain itu berbeda. Kemudian mental blocknya itu di komunitas yang menjadi bagian Mas Fuad sendiri dan juga di masyarakat di luar itu? Saya kira iya Mas, stigma negatif yang terus ada membuat mereka tidak membuka ruang dialog gitu. Jadi mereka sudah melihat, oh ini radikal, oh ini intoleran, oh ini liberal. Ini membuat mereka nggak kemudian ketemu ya. Ini yang membuat saya merasa disinilah persoalannya. Sebenarnya negara harus hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong ini Mas. Bagaimana
dialog ini harus terus diciptakan, saya kira. Kalau menurut Mas Fuad, ruang dialog antar kelompok ini di Jogja seperti apa sih? Yang saya alami di ini ya, di lapangan sebenarnya lebih kepada pemberdayaan secara ekonomi yang saya lihat ya, karena salah satu sumber yang paling utama adalah kesenjangan ekonomi. Bagaimana sumber daya ini dikelola oleh hanya orang-orang tertentu. Ini yang membuat kadang-kadang hanya persoalan ekonomi, tapi kita mengemasnya dengan persoalan agama, persoalan hal-hal yang politik dan lain-lain, sehingga isu di masyarakat ini bisa menjadi macam-macam. Tapi kalau kemudian ruang ekonomi ini dibuka, negara itu hadir, kemudian di situ bisa dikelola secara bersama-sama, saya ini bisa saya kira ini akan, ketika mereka ternyata kita ya bisa ya bekerja bareng, ternyata kita bisa mencari nafkah bersama-sama, ini akan membuat mental ini lama-kelamaan akan terbuka. Juga menurut saya yang paling penting adalah frame media ini penting, karena ketika kemudian ada suatu kejadian, bagaimana media itu melihat dan mengemasnya, ini membuat masyarakat menilai sesuatu itu jadi tidak keliru gitu ya, tidak tepat, saya kira itu, Mas. Ketika mereka berkonvoy, terutama kalau di Jogja menjadi rahasia umum merah dan hijau gitu ya, sampai terbentuk kampung basis-basis. Kami ingin nilai-nilai keislaman itu diwadahi dalam wadah keindonesiaan. Jadi kita bisa beragam, berbaur, toleransi, tapi nilai-nilai keislaman ini tetap bisa kami bawa gitu.